Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aldia Rinaldi dengan NIM channel 20008 dalam mata kuliah akuntansi biaya. Izinkan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan materi biaya bahan baku. Pengertian biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan suatu komponen penting dari biaya produksi. Biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh bahan sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Masalah yang dihadapi oleh manajemen adalah keterlambatan bahan baku sehingga mengganggu proses produksi. Setiap kegiatan produksi pasti memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Umumnya tujuan tersebut adalah mendapatkan laba atau keuntungan yang besar. Untuk mencapai tujuan tersebut, dimunculkanlah beberapa biaya dalam hal produksi. Antaranya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasional pabrik. Yang pertama yaitu elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli sistem pembelian, yaitu akuntansi pembelian bahan baku. Pembelian bahan merupakan tanggung jawab bagian pembelian untuk pengadaan bahan dengan harga murah, kualitas baik, dan tersedia tepat waktu. Biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku, sistem pembelian lokal bahan baku, melibatkan beberapa bagian, yaitu bagian produksi, bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, dan bagian akuntansi. Prosedur yang membentuk sistem pembelian bahan baku adalah prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang produser, catatan pembelian utang. Dalam sistem pembelian diperlukan dokumen-dokumen, baik dokumen sumber maupun dokumen pendukung. Dokumen tersebut adalah surat permintaan pembeli, surat order pembeli, laporan penerimaan barang, dan faktur dari penjual. Yang B, akuntansi pemakaian bahan baku, yaitu masalah yang timbul dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi adalah fluktuasi harga pembelian bahan baku. Harga beli bahan baku antara pembelian satu dengan pembelian yang lain biasanya berbeda. Hal ini mengakibatkan harga pokok bahan baku persatuan yang ada di gudang berbeda-beda. Yang C, maaf, sepertinya enggak maaf ya. Nah, ini yang C. C, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tapi diperlukan sebagai unsur BOP. Biaya angkutan maksudnya adalah biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur BOP. Pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkutan yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ditaksir. Jumlah taksiran biaya angkutan ini diperhitungkan sebagai unsur BOP dalam penentuan tarif BOP. Yang D, biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku, yaitu dalam pembelian bahan baku. Unit organisasi yang terkait dalam pembelian bahan baku adalah bagian pembeli, bagian penerima, bagian gudang, dan bagian akuntansi persediaan. Oleh karena itu, apabila pembelian akan diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, maka biaya bagian pembelian gudang dan akuntansi persediaan harus diperhitungkan. Yang ketiga, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Karena dalam satu periode akuntansi seringkali terjadi frekuensi biaya, maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembelian yang satu dengan pembelian yang lain. Oleh karena itu, persediaan bahan baku yang ada di gudang mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda, meskipun jenisnya sama. Komponen harga produksi meliputi biaya pemesanan, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya penyimpanan, biaya bahan habis pakai, biaya terkait langsung lainnya, seperti asuransi, pajak, biaya masuk, dan lain sebagainya.
Cara perhitungannya bisa kita gunakan tabel yang terdapat pada macam-macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi antara lain A. Metode identifikasi khusus. B. Metode pertama masuk pertama keluar. C. Metode rata-rata. D. Metode terakhir masuk pertama keluar. E. Metode persediaan dasar. Yaitu B. Metode mutasi persediaan. Dalam metode ini, setiap mutasi dicatat dalam kartu persediaan. Pembelian dicatat dalam kolom beli di kartu persediaan. Pemakaian dicatat dalam kolom pemakai di kartu persediaan. Dan jumlah bahan yang tersedia di gudang dapat dilihat dalam kolom sisa di kartu persediaan. Nah, kesimpulannya yaitu biaya bahan baku merupakan satu komponen penting dari biaya produksi. Masalah yang dihadapi oleh manajemen adalah keterlambatan bahan baku, sehingga mengganggu proses produksi. Setiap kegiatan produksi pasti memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.